Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Hari ini adalah minggu yang kelima. Kita harus memahami bagaimana Tuhan itu memiliki sebuah pola luar biasa dalam perjanjian lama. Dalam kelas Jewish Insight ini, kita belajar semakin mendalam mengenai tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bahwa setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel daripada Mesir, bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, dan melalui tuntunan Tuhan, bangsa Israel dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat. Suatu tempat yang muka belakang kanan kiri tidak bisa bergerak, yaitu sebuah tempat di mana mereka memiliki jalan buntu. Ke belakang, musuh mengejar mereka dari belakang. Kanan kiri, ada gunung yang begitu tinggi dan menghalangi untuk berjalan kaki. Di depan ada laut yang begitu menggelora, tidak mungkin orang melaluinya. Itulah yang dapat terjadi kepada orang-orang yang telah memberikan diri kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan, ketika kita memutuskan untuk keluar dari negeri Mesir, tanah kuburan itu, negara yang membangun piramid, negara yang membangun masa depan yang hanya dikubur dengan mewahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Tuhan menuntun kita, kadang kita merasa kok kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, kok kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang seolah-olah kita merasa ditusuk dari belakang oleh musuh. Musuh berusaha mengejar kita, musuh berusaha menghentikan langkah kita dari belakang. Mereka ingin menghentikan pengikutan kita kepada Tuhan. Dalam langkah-langkah mengikut Tuhan, kita telah dituntun Tuhan dan kita telah menerima keselamatan itu. Tetapi justru dari belakang ada musuh yang mengejar. Tetapi justru masalah dari kanan kiri menghimpit. Di depan pun tidak mungkin kita dapat melompat, menembus. Bukankah kita tidak dapat terbang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Dia tidak pernah tidak menyertai kita sekalian. Dalam kelas hari ini, kita akan memahami apa yang disampaikan oleh Rabi Shaul, seorang murid dari Rabi Gamaliel, seorang yang sangat memahami perjanjian lama dengan baik. Dia adalah Rasul Paulus. Hari ini kelas kita saya beri judul Anugerah Membangun Kepercayaan dan Ketaatan. Roma pasal 1 ayat ke-5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-5 tersebut, dan kita telah mendengarkan pembacaannya, yaitu bahwa nats ini Rabi Saul berkata kepada jemaat Roma, jemaat yang begitu besar, jemaat yang sampai hari ini memiliki peninggalan luar biasa, jemaat yang sangat besar.
Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir menuju tempat perjumpaan dengan Tuhan, mereka menerima kasih karunia. Mereka tidak dapat membebaskan kehidupan mereka. Mereka berada dalam kekuasaan Firaun. Kasih karunia itulah yang dapat membebaskan mereka. Kita tidak dapat menebus dosa kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, walaupun perbuatan kita adalah perbuatan yang taat, perbuatan yang beribadah. Tetapi perbuatan-perbuatan yang baik adalah perbuatan yang tidak menyelamatkan. Keselamatan hanya bisa terjadi karena pengorbanan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadikan kita tahu bahwa kita di dalam Paskah, kita telah menerima kasih karunia yang besar. Tetapi Tuhan menginginkan kita lebih lagi melangkah step by step dalam 49 langkah hari untuk bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat memahami nats ini. Dengan perantaranya yaitu Kristus, keselamatan. Ketika keselamatan kita dapat, kita memperoleh kasih karunia. Dan rupanya kasih karunia yang diberikan kita bukan hanya kasih karunia di dalam keselamatan saja. Di sini dikatakan dan jabatan rasul. Jabatan rasul dalam bahasa Yunani ini adalah apostoles, yang artinya orang yang diutus. Anda dan saya adalah orang yang diutus untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kepada dunia ini. Rupanya kasih karunia yang diberikan Tuhan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sini, adalah untuk menuntun semua bangsa supaya mereka dapat percaya dan taat. Jadi Rasul Paulus, Rabi Saul sangat mengetahui ayat ini, bahwa kita perlu kasih karunia sebagai utusan-utusan Tuhan, agar kita dapat menuntun semua bangsa. Semua bangsa dituntun, tidak terkecuali. Semua bangsa hendak dituntun supaya mereka percaya dan taat. Jadi ayat ini dapat kita pahami bahwa supaya Anda dan saya dan semua bangsa ini percaya dan taat, kita perlu anugerah yang memberi tuntunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ayat di dalam Roma tadi bukan ayat yang sederhana, tetapi ayat yang begitu luar biasa. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tidak hanya membebaskan kita dari kehidupan kematian, tidak hanya membebaskan kita dari kenajisan-kenajisan kita, tetapi Dia menuntun kita dalam 49 langkah sampai dengan 50 langkah kepenuhan itu, yaitu berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menjelang kita memperingati Pentakosta, di mana Roh Kudus memenuhi setiap orang yang percaya, di mana bait-bait Tuhan itu berpindah dari bait yang dibangun manusia, berpindah kepada kehidupan manusia itu sendiri. Di mana Shekinah glory, api Tuhan itu bukan ada di dalam ruang maha suci, tetapi sudah tinggal di dalam hati yang suci, di dalam kehidupan yang suci, di dalam diri yang suci, di dalam kehidupan yang suci, agar Dia bertahta di sana.
Jadi Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepada kita untuk kita pergi dari Mesir, dari tempat kita ditebus, untuk berjumpa dengan Dia di dalam langit baru dan bumi baru. Dia memberikan kepada kita tuntunan, dan tuntunan yang diberikan kepada kita adalah suatu anugerah. Anugerah itu begitu besar. Anugerah itu tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi setiap hari anugerah itu membuat kita mengerti firman-Nya. Roh Kudus adalah firman yang hidup. Melalui anugerah-Nya, kita boleh dituntun melalui Roh Kudus. Kita dapat membaca firman-Nya dengan firman yang hidup. Logos menjadi rema. Peshat menjadi makna sod yang mendalam dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar aturan, tapi pribadi yang membimbing dengan kasih. Kita belajar di tempat ini untuk kita dapat mengerti lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini anugerah yang bukan hanya anugerah yang sederhana. Anugerah yang tidak terbatas dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi dengan dimulainya anugerah di kayu salib itu, ketika kita benar-benar ditebus, ketika kita benar-benar disucikan, ketika kita benar-benar dibangkitkan, setiap hari dalam langkah demi langkah untuk bersekutu dengan Dia, kita diberikan seorang penolong yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang mengajari kita untuk kita hidup, menghidupi, dan mengkuduskan hidup kita. Dan anugerahnya adalah anugerah besar. Mari kita baca. Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikanmu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa bahwa anugerah penuntun itu, anugerah yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, Ia menyertai kita semua selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu menyertai kita selama-lamanya. Seringkali kita dalam belajar Alkitab sendirian, kita merasa kita sendirian. Seringkali ketika kita membaca Nats, kita merasa sendirian. Seringkali kita merasa nggak ada yang bimbing. Seringkali kita berdoa, Tuhan, kenapa pergumulan ini hanya aku sendiri yang menghadapinya? Tampaknya Anda sendirian. Tampaknya tidak ada orang yang begitu mengerti pergumulan yang sedang Anda hadapi. Mereka tidak mengerti jalan buntu yang sedang engkau hadapi. Mereka tidak dapat mengerti orang yang menusuk dari belakang, musuh yang sedang menghancurkan hidupmu dari belakang. Dan mereka banyak orang yang tidak memahami apa yang sedang engkau hadapi di depan. Tetapi ternyata Sang Penolong yang tidak kelihatan itu yang menyertai Anda. Dia tetap bersama dengan kita selama-lamanya. Ini adalah anugerah yang begitu besar yang harus kita sadari, hai gereja Tuhan. Bahwa ada Sang Penolong yang rindu untuk Anda dapat mengerti. Untuk Anda dapat menyadari bahwa penolong itu tak jauh daripada kita. Bahwa penolong itu ingin mengajarkan kepada kita rahasia-rahasia. Kita hanya membuka hati. Kita hanya memberi tempat, menyediakan ruang yang bersih agar Sang Penolong itu dapat tinggal di sana. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat kita. Yohanes pasal 15 ayat 26 berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
penolong, penghibur, penuntun itu adalah Dia, yaitu Dia. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Yesus. Sebab Roh Kudus adalah Roh Yesus. Dia akan mengatakan segala sesuatu seperti yang Dia ajarkan. Ini luar biasanya, bahwa di tengah-tengah kita belajar firman Tuhan sore hari ini, malam hari ini, atau pagi hari ini, dimanapun Anda berada. Kita belajar dalam bimbingan Roh Kudus. Kita belajar dalam bimbingan suara kebenaran. Kita dituntun dalam tuntunan firman Allah. Firman Yesus itu sendiri. Jadi Yesus dalam kebangkitannya, dia tidak kemana-mana. Dalam tubuh kemuliaannya, dia tidak kemana-mana. Dia menyertai kita. Bukankah ketika dia naik ke surga, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu, pergilah, ajarkanlah seluruh bangsa segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya dan selama-lamanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaannya adalah penyertaan di dalam Roh Kudus. Penyertaannya adalah penyertaan di dalam firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar firman, kita belajar memahami tuntunan. Kita belajar memahami pertolongan. Kita belajar memahami penghiburan. Kadang pertolongan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang penghiburan itu tidak seperti yang ingin kita rasakan. Tetapi pertolongan itu selalu tepat. Tuntunan itu selalu luar biasa. Dan penghiburan itu selalu membuat sukacita. Di mana bangsa Israel ternyata dapat melewati laut Teberau, dibimbing oleh Roh Kudus dengan hembusan angin timur, dibelahnya laut itu, dan engkau dapat melangkah step by step sampai menuju kepada Gunung Sinai, tempat berjumpa dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat kita. Yohanes pasal 16 ayat 11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh penuntun, roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran. Luar biasanya ini yang seringkali disalahbacakan oleh orang-orang karismatik, bahwa Roh Kudus seperti yang dikatakan Yesus bukan hanya mengajarkan tentang firman-Nya saja, tetapi Ia juga memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Seringkali orang-orang karismatik mempraktekkan hal-hal ini dalam hal-hal yang boleh saya bilang kurang tepat. Bagi orang-orang karismatik, kadang mereka memang benar ada karunia-karunia kayak begitu, tapi kadang gereja itu datang kepada hamba Tuhan untuk datang kepada orang yang menurut mereka penuh dengan Roh Kudus untuk mengerti hal-hal yang akan datang. Mereka ingin berdoa, "Tuhan, betulkah ini bisnis yang harus aku kerjakan? Tuhan, betulkah ini jodoh yang daripadaku? Tuhan, betulkah ini kuliah yang harus diambil oleh anakku? Tuhan, betulkah ini? Tuhan, apakah Engkau memberkati pekerjaanku? Beritahukanlah kepadaku apa yang akan datang."
Juga seringkali hamba-hamba Tuhan di panggung berbicara, mungkin tahun depan, tahun 2026 akan dibukakan pintu-pintu gerbang adalah tahun. Jadi seperti ada hal-hal yang akan datang. Oh, itu tidak salah. Tetapi mari kita lihat dengan benar ayat ini. Bahwa hal-hal yang akan datang yang diberikan kepada kita lebih daripada sekedar memberkati hidup kita, membuat kenyamanan dalam hidup kita, memberitahukan bahwa ini dan itu yang akan terjadi. Lebih daripada itu, tujuannya adalah untuk menuntun kita berjumpa dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan lebih daripada itu, menuntun kepada kita hal yang akan datang. Apa yang akan datang, Bapak Ibu? Hal yang akan datang adalah langit baru dan bumi baru. Ini yang seringkali lost daripada orang-orang karismatik. Roh Kudus sebenarnya adalah roh kebenaran, adalah diri Yesus, diri pribadi Allah itu sendiri yang akan menuntun kita berjumpa dengannya di langit baru dan bumi baru. Sebab Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu, kita perlu dibimbing oleh roh, dibimbing oleh kebenaran, supaya kita dapat meninggalkan Mesir, supaya kita dapat pergi dari kuburan, melangkah dalam langkah semakin ke depan, dalam langkah kekudusan-kekudusan, meninggalkan 49 gerbang kenajisan, melangkah berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menerima Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga, ada sebuah mandat, ada sebuah permintaan, dan permintaan ini tidak sederhana seperti demikian. Lukas 24 ayat 49 menuliskan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota itu adalah kota Yerusalem. Yerusalem adalah tempat yang terakhir direbut oleh Raja Daud, yaitu tempat di mana Abraham pernah naik ke tempat itu untuk mempersembahkan Ishak, mentaati kehendak Bapa dalam kehidupannya. Dan tempat itu adalah Gunung Moria, di mana rumah Bapa telah didirikan, di mana bait suci itu telah didirikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada suatu perintah yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berkumpul di hadapan Tuhan. Nah, untuk memahami peristiwa ini, hal ini perlu akar Ibrani yang kuat, hal ini perlu Jewish insight yang mendalam. Mari kita kembali dalam berita Lukas. Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5 mengajarkan, menyampaikan, menuliskan kepada kita semua. Dan Yesus di situ melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menantikan janji Bapa. Jadi perintah berkumpul ini sangat penting. Ditulis 2 kali oleh Lukas sebagai perhatian, sebagai narasi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Mari kita melihat jauh ke dalam apa yang dipelajari oleh orang-orang Ibrani. Para murid-murid adalah orang-orang Israel yang mengerti perintah ini. Akar daripada perintah berkumpul berada di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Bangsa Israel dibebaskan daripada belenggu Mesir bukan karena keinginannya dia,
tetapi karena Tuhan rindu untuk kembali berjumpa dengan umat yang Dia kasihi. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandamu bahwa aku mengutus engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat baik-baik nats ini. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Ini adalah tanda bagi Bapak Ibu yang adalah apostoles. Inilah tanda bagi Anda sekalian yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Yaitu Bapak Ibu membawa bangsa, membawa orang-orang keluar dari kuburan, keluar dari kehidupan lama, untuk beribadah kepada Allah di gunung ini. Perhatikan dengan luar biasa sandi-sandi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di gunung ini di mana? Di Sinai. Tempat di mana Musa melihat semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Ini tidak sederhana. Perintah untuk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan diulangi di dalam Keluaran 19 ayat yang pertama. Dan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, setelah mereka semua dibebaskan, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ketika mereka telah melangkah dalam 50 langkah, ketika mereka telah dituntun Tuhan, menerima tuntunan Tuhan, keluar daripada kuburan, hidup di dalam kekudusan, step by step, sampailah mereka di Sinai, di gunung Allah. Dah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sinai memiliki makna yaitu semak duri. Perhatikan simbol-simbol ini. Tuhan menginginkan kita berkumpul di suatu gunung, yaitu gunung semak duri. Kapankah semak duri itu ada? Apakah Tuhan menciptakan semak duri? Kalau Bapak Ibu dengan teliti membaca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Tuhan tidak pernah menciptakan semak duri. Tuhan menciptakan buah-buahan, biji-bijian, dan semuanya itulah yang akan kita makan. Tetapi di dalam pasal yang ketiga dalam Kejadian, pasal 1, di dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat karena pelanggaran manusia itu memperoleh hukuman dan manusia makanannya adalah semak duri dan rumput yang belukar itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi semak duri itu timbul karena pelanggaran. Apakah semak duri itu? Semak duri adalah makanan manusia. Semak duri adalah apa yang kita makan. Semak duri adalah apa yang kita kejar. Rumah mewahkah yang sedang kita siapkan untuk kenyamanan kita? Masa depan yang cerahkah yang ingin kita capai? Masa kemakmurankah, kesehatankah, mobil mewahkah, baju baguskah? Yang sedang kita harapkan dan kita kejar. Itu adalah semak duri dan rumput belukar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi makanan kita. Makanan kita hanyalah kemewahan, kenyamanan, dan kenyamanan. Tetapi Tuhan ingin bersinar di tengah semak duri. Kenajisan itu dibakar dengan kemuliaan Allah, tetapi diri kita tidak terbakar. Di dalam apa yang kita cari, apabila kita mencari wajahnya, apabila kita merindukan ketemu dengan Tuhan, ternyata api itu akan turun dalam kehidupan kita di tengah semak duri.
Ini maknanya begitu mendalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan 16 pasal 16, 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Nah, kata menghadap ini adalah elpane. Elpane. Tepat pada hari raya roti tidak beragi atau Paskah, pada hari raya 7 minggu atau hari raya Sefaut, dan hari raya Pondok Daun. Kemudian Bapak Ibu di dalam Keluaran pasal 34 ayat 23. 3 kali setahun semua orang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhan, yakni Tuhan Allah Israel. Mereka 3 kali harus menghadap wajahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah menghadap hadirat Tuhan bukan hanya perintah yang hanya terjadi di Gunung Sinai. Untuk mengerti perintah berkumpul, mari kita juga belajar dari kisah yang terjadi dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 sampai dengan 30. Saya mohon dapat mahasiswa yang hadir kali ini membantu saya untuk membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita akan mengerti kenapa Elia memerintahkan bangsa Israel untuk berkumpul juga. Jadi perintah berkumpul ini diulangi di dalam Alkitab kita, tidak hanya pada zaman Musa saat bangsa Israel itu dibebaskan, bukan hanya pada zaman Yesus ketika Yesus naik ke surga yang sudah membebaskan para murid, orang-orang yang percaya di hadapan Gunung Moria, tetapi juga terjadi pada zaman Elia. Dan ini akan membantu kita memahami perintah berkumpul dan bagaimana kita dapat menerima Roh Kudus itu. Saya persilakan 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 sampai dengan 30. Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukannya. 1 Raja-Raja ayat berapa, Pak? Ayat 28 sampai dengan 30. Oke. Silakan Pak Molan. 1 Raja 12 ayat 28 sampai 30. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Hal gila terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yerobeam telah memisahkan diri ketika Salomo itu meninggal. Kerajaan itu yang tidak baik-baik, ketika berkompromi dengan dosa, kerajaan itu terpecah, dan Yerobeam sebagai seorang raja memberikan sebuah pengajaran yang bagi kita ini pengajaran yang gila. Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju Gunung Sinai, kita dapat melihat kisah sejarah luar biasa, di mana ketika hadirat Allah yang Maha Tinggi turun di atas Gunung Sinai yang menyala-nyala itu, justru malah sebagian orang menolak hadirat Tuhan itu, malah mendirikan lembu emas. Dan lembu emas itu disembah karena lembu itu adalah wujud yang memberi mereka makan, yang memberi mereka kehidupan. Lembu adalah binatang yang membajak sawah. Ketika mereka berkumpul di Sinai, ketika mereka berkumpul di semak duri, ketika mereka berkumpul dalam makanan itu, semak duri adalah makanan, mereka menyembah Baal, lembu emas itu. Padahal yang menuntun mereka dari Mesir adalah Elohim Yod-Heh-Vaveh Hakados Baruhu. Bisa-bisanya Raja Yerobeam mengatakan kepada seluruh bangsa itu
bahwa yang membawa mereka keluar adalah lembu emas. Perhatikan kejadian ini. Itu artinya bahwa hamba-hamba Tuhan, bahwa para orang yang ada di atas mimbar yang mengajarkan, memiliki sebuah potensi, memiliki sebuah kemungkinan apabila mereka mengajarkan kata-kata yang salah, memutarbalikkan keadaan, maka sekonyong-konyong juga walaupun itu adalah orang Israel, walaupun sejarah itu sudah ditulis dengan baik, mereka bisa percaya. Mereka bisa percaya kata-kata seorang hamba Tuhan yang mengatakan penipuan. Penipuan akibat Yerobeam ingin mempertahankan tahtanya, ingin menggabungkan 10 kerajaan yang lain, ingin membangun kemakmuran bagi dirinya sendiri. Narasi yang luar biasa dapat kita lihat ketika Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19. Dia disuruh Tuhan. Elia adalah orang biasa seperti Anda dan saya. Di dalam Yakobus ditulis bahwa Elia adalah orang biasa dan Elia berdoa sehingga langit itu tidak turun hujan. Karena yang pemberi hujan telah ditolak. Pemberi hujan, pemberi kesuburan kepada tanaman-tanaman yang memberi berkat itu telah ditolak. Yerobeam membangun ibadah, membangun mezbah sendiri, membangun kerajaan sendiri, membangun penyembahan kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi berharap kepada berkat daripada Tuhan, tapi mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka menoreh-noreh diri mereka agar hujan itu turun. Mereka menari-nari, berteriak-teriak memanggil hujan, tetapi hujan itu tidak turun. Dan ke puncak ketika langit itu tidak menurunkan hujan. Ketika Tuhan diam, langit pun terdiam. Dan hujan pun diam, tidak turun sama sekali. Kemudian Elia diperintahkan Tuhan pada tahun yang ketiga. Luar biasanya ini, kita dapat melihat koneksi bagaimana bangsa Israel pada bulan ketiga mereka sampai di Gunung Sinai, yaitu Gunung Semak Belukar. Dan kemudian dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19, Elia diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan seluruh Israel. Sebab itu suruhlah sekarang kumpulkanlah seluruh Israel ke Gunung Karmel. Ternyata Karmel itu dari kata Ibrani adalah Karem-el. Karem adalah kebun anggur Allah. Karem adalah kebun anggur, El adalah Elohim. Oleh sebab itu narasi dalam kisah Elia juga sebagai pendalaman bagaimana Isabel menginginkan ladang anggur yang begitu bagus. Dan kemudian dengan tipu dayanya mereka berusaha merebut kebun anggur itu. Dan melalui Elia ini Tuhan benar-benar mengajari kita. Kebun anggur itu siapa? Dan siapakah kebun anggur? Dapatkah Anda melihat koneksivitas di sini? Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, Bapak Ibu tolong bacakan dengan baik-baik. Siapakah kebun anggur itu? Bukankah kebun anggur, bukankah tanaman anggur itu seperti semak duri? Seperti semak-semak. Pohon anggur adalah semak-semak dan semak-semak itu berbuah anggur. Mari saya tolong dibaca Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar,
dan Bapakkulah pengusahanya. Wow. Jadi Yesus itulah pokok anggur dan Bapa itu yang punya kebun anggur. Jadi kita semua ini harus berkumpul di satu tempat, yaitu kebun anggur Tuhan. Suatu tempat kesuburan, karena di dalam kesuburan firman itu, ketika kita berkumpul hari ini di ruang Zoom ini, ketika Anda berkumpul di gereja di hadapan Tuhan, ketika Anda melakukan ibadah berkumpul, Anda sedang bersekutu dengan Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, bukankah Yesus mengajarkan, 2 ataupun 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disitulah ketika kita berkumpul, kita sedang disuburkan melalui firman Tuhan. Ranting-ranting yang tidak berbuah sedang dipatahkan untuk kita dapat berbuah. Tetapi dari tempat kesuburan, dari tempat yang kita cari, dari tempat yang kenyamanan, menjadi medan konfrontasi antara nabi-nabi Baal dan dengan nabi yang daripada Allah itu sendiri. Tempat kesuburan itu, tempat gereja berkumpul, seringkali menjadi medan pertempuran. Pertempuran oleh hamba-hamba Tuhan. Gereja kadang-kadang kalau berkumpul bisa pecah. Pecah sinodenya karena yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempat berkumpul seringkali menyimpan kepalsuan. Kepalsuan dan demi kepalsuan. Mari kita belajar daripada berita berkumpul dan itu dapat diresponi dengan baik oleh para rasul. Jadi tempat berkumpul adalah tempat altar di mana Elia membangun altar di sana. Menaruh 12 batu adalah lambang bagaimana pemulihan daripada jati diri orang yang telah memisahkan daripada Israel. Israel itu disatukan dalam 12 batu yang dibangun oleh Elia. Kemudian Elia menuangkan 3 tempayan sebanyak 4 kali. Dan 3 dikali 4 adalah 12 tempayan. Yang artinya air itu dipenuhkan pada misbah itu wujud pengkudusan diri atas seluruh orang yang berkumpul. Ketika kita berkumpul bukan berarti kita seragam. Bapak Ibu dapat tetap memiliki pemahaman masing-masing. Tetapi di dalam pemahaman masing-masing, di dalam cara berpikir masing-masing, satu tujuan kita, yaitu menghadap Tuhan. Satu tujuan kita membangun altar bagi Tuhan. Elia membangun altar di Gunung Karmel. Elia memberikan air 12 sebagai lambang dia tidak sedang menguji Tuhan. Elia hanya menyatakan bahwa tidaklah mampu manusia menurunkan api atau menghanguskan. Di dalam berkumpul kita harus saling merendahkan diri, menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita tidak mampu. Di dalam kesatuan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua berkumpul. Sampai hari ini adalah foto ketika bangsa Israel dalam puncak acara Shevaot, puncak acara Pentakosta, mereka berkumpul. Mereka berkumpul laksana kebun anggur itu berkumpul. Kita semua kalau berkumpul di gereja laksana kebun anggur. Lalu apa yang terjadi? Dan mari kita lihat baik-baik. Perintah berkumpul dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik oleh para murid-murid. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dalam bahasa Yunani, saya sangat diberkati kata simple reustai, yang artinya sudah genap. Jadi mereka sudah
membersihkan hidup mereka, sudah genap hidup mereka itu sudah clear. Jadi supaya kita penuh dengan roh, supaya kita penuh dengan tuntunan, kita perlu mempersiapkan diri setiap hari dalam firman-Nya, mengkuduskan sampai penuh. Kemudian ada kata homotimodan yang artinya dengan satu hati, sehati, seia sekata. Mungkin seia sekata bukan berarti kalau kita seragam. Suami istri berkumpul dalam pernikahan bukan berarti sosok individu yang sama, tetapi sosok individu yang dipersatukan. Yang satu suka belanja, yang satu tidak suka belanja tapi suka mengerem. Akhirnya jadi tengah-tengah. Yang satu suka pedas, yang satu tidak suka pedas, akhirnya bisa direm. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, epito auto di tempat yang sama. Apa yang terjadi di sana? Ketika sudah genap hari ke-50, ketika rumah hatimu sudah genap bersih semua, ketika tahta yang engkau sediakan bagi Tuhan di dalam hatimu sudah terbentuk. Orang percaya berada di satu tempat dalam waktu yang sama menjadi satu tujuan. Dan dalam bahasa Ibrani saya sangat suka menjadi satu detak jantung. Kita hari ini berkumpul, entah berkumpul di dalam ruang Zoom ini, saya tidak tahu apakah Anda satu tujuan bersama-sama, yaitu tujuan belajar firman Tuhan, yaitu tujuan membangun mezbah, atau saudara sedang bertujuan ngumpulin absen, ingin mendapatkan sesuatu hanya ketika kita berkumpul, ketika kita dapat melihat mungkin yang di Jakarta pergi ke Plaza Senayan atau di Pantai Indah Kapuk. Ketika keluarga berkumpul di meja makan, belum tentu kita melihat keluarga itu dapat bersatu dengan satu detak jantung ada di atas meja makan. Seringkali kita melihat orang yang berkumpul di atas meja makan justru sedang menunggu makanan itu datang, mereka main handphone masing-masing. Tandanya berkumpul tetapi tidak satu hati, tidak satu tujuan. Dan ketika Anda berkumpul dalam ruang Zoom, apakah benar-benar Anda itu dapat satu hati satu dengan yang lain? Saya tidak menyalahkan apabila ada yang baca WA atau ada yang punya kesibukan yang lain. Tetapi ini yang dilakukan oleh para murid-murid ketika berkumpul di gereja. Di hadapan Tuhan pada hari raya Puncak Sefaut. Orang di gereja pun dalam suatu ibadah belum tentu dalam waktu ibadah itu mereka dapat satu tujuan, satu hati, memuliakan Tuhan, rindu agar hadirat Allah itu bertata. Enggak sama juga tujuannya. Tapi murid-murid orang yang percaya kepada Kristus pada hari raya Sefaut dengan hati yang tulus, dengan hati yang sudah dibersihkan, sehati mereka mengundang, sehati mereka walaupun mereka tidak seragam dalam berekspresi. Shemot pasal 5 ayat ke-9 tertulis demikian. Suara keluar dari mulut Allah dan terbagi menjadi 70 suara dalam 70 bahasa agar seluruh bangsa dapat mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-18, ketika orang-orang berkumpul, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh. Dan oleh para rabi, pasal 5 ayat ke-9 tertulis demikian. Suara keluar dari mulut Allah dan terbagi menjadi 70 suara dalam 70 bahasa agar seluruh bangsa dapat mendengar. Bagian B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika suara keluar dari mulut Allah, ia terbagi menjadi 70 suara dalam 70 bahasa supaya seluruh dunia dapat mendengar. bayangin, kalau suara itu bersaut-sautan,
Ini saya sedang praktekkan kepada Bapak Ibu suatu suara yang bertumpuk-tumpuk, dan suara itu adalah satu bahasa. Jikalau suara itu bertumpuk-tumpuk dan itu dalam banyak bahasa, dan itu bahasanya 70 bahasa, satu kata daripada Tuhan ternyata begitu rumit, begitu menggelegar. Ketika Anda membaca firman Tuhan itu begitu rumit dan firman itu begitu menggelegar. Saya dapat sesuatu yang lain, Anda dapat sesuatu yang lain, dan semua orang mendapatkan apa yang mereka dapatkan masing-masing, dan semua orang dapat mendengar bahwa Tuhan berbicara dalam kehidupan mereka. Dalam kitab Talmud Syabat pasal 88 bagian B, tertulis demikian. Ketika suara keluar dari mulut Allah, ia terbagi menjadi 70 suara dalam 70 bahasa. Dalam kitab Midrash Bamidbar Rabbah pasal 13, ayat ke-15, tertulis demikian. Itulah yang dimaksud Taurat memiliki 70 wajah, Shif'im Panim la Torah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya, kita sedang mendengarkan suaranya. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita sedang menyelidiki firman, dan kita sedang melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Firman telah menjadi manusia dan telah mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Bagaimana dengan wajah Allah itu sendiri? Apakah ketika dikatakan bahwa Allah itu hadir, Allah itu hadir di tempat kita hari ini? Allah itu hadir di rumah saya, di mana saya sedang mengajar Bapak Ibu. Allah juga hadir di dalam tempat-tempat di mana Bapak Ibu berada. Jadi bagaimana Allah? Apakah kakinya banyak memijak di mana-mana? Allah punya banyak kaki. Allah dapat menjamah saya di sini, dan Allah juga dapat menjamah Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Berarti Allah punya banyak tangan dong. Tidak demikian Bapak Ibu. Wajah Allah juga tidak demikian. Berarti Allah memiliki banyak wajah. Wajah Allah adalah Taurat yang kita pelajari, yaitu firman-Nya, dan itu adalah pribadi Roh Kudus. Dan ketika kita memandang wajah-Nya, menikmati hadirat-Nya, itu adalah saat kita boleh dipenuhi oleh hadirat yang maha tinggi. Nah, dalam pemikiran para rabi, 70 suara itu adalah 70 wajah, dan itu adalah suara-suara Tuhan. Dan suara-suara Tuhan adalah bahasa-bahasa Tuhan, dan bahasa-bahasa Tuhan adalah bahasa yang dimengerti oleh semua bangsa, dan itu keluar dari satu suara. Bahasa apakah satu suara dan itu bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa? Mari kita lihat lebih lagi. Ketika saya berbicara kepada Bapak Ibu, saya berbicara dengan cara memompa udara dari paru-paru saya keluar ke dalam pita suara saya. Coba Bapak Ibu dapat lakukan ketika Anda berbicara, tetapi Anda tidak menarik nafas atau tidak mengeluarkan udara dari paru-paru Anda. Anda akan tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Jadi Bapak Ibu, hembusan nafas Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan mengembuskan nafasnya dan manusia hidup. Itu adalah kata-kata Allah. Itu adalah firman Allah, dan itu adalah Roh Allah yang dihembuskan masuk ke dalam kehidupan kita. Suara Allah adalah pribadi Allah itu sendiri. Suara Allah adalah firman Allah. Dan Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah kata-kata. Dan kata-kata itu adalah Allah. Dan itu adalah Roh Allah. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16 ditulis di sana bahwa Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa firman adalah bahasa Roh Allah itu sendiri. Satu
satu kata-kata yang bisa dimengerti oleh seluruh dunia adalah bahasa kasih. Bagaimana seluruh bangsa dapat dituntun untuk percaya dan taat? Mereka tidak dapat mengerti teologia, mereka tidak dapat mengerti hermeneutika, mereka tidak dapat mengerti firman Allah yang begitu mendalam, apalagi mereka tidak dapat mengerti bahasa roh yang sedang Anda doakan. Karena bahasa roh adalah bahasa cinta kasih Anda kepada Tuhan. Bangsa-bangsa hanya dapat engkau beritakan, hanya dapat mengerti bahasa kasih. Perhatikan dengan baik-baik. Ketika bangsa Israel ada di Gunung Sinai dan mendengar suara-suara Allah seperti itu, pada akhirnya, pada puncaknya, mereka menerima 2 loh batu, yaitu 10 daripada firman Allah, dan seluruh yang diajarkan Tuhan dalam Taurat, intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bahasa roh adalah bahasa firman dan adalah bahasa Allah dan adalah bahasa kasih. Jadi orang yang dipenuhi oleh hembusan nafas Allah, orang yang mengaku bahwa dia penuh dengan Roh Kudus, bukanlah orang yang berbahasa roh, tetapi orang yang penuh kasih. Bahasa roh adalah salah satu karunia. Orang yang dipenuhi roh bukan cuma adalah orang yang mengerti firman Tuhan, yang berbicara terus firman Tuhan, yang menyelidiki firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan secara mendalam, yang menjadi ahli-ahli secara firman Tuhan. Bukan di situ doang, tetapi orang yang dipenuhi roh standarnya adalah penuh dengan kasih. Kapan dalam Alkitab bahasa menjadi bagian sepakat atau tidak sepakat? Pernah satu bahasa tetapi justru terpecah-pecah. Justru di Sinai ada satu kata tapi pecah-pecah seluruh bahasa. Justru seluruh bahasa itu dapat dipersatukan di dalam kasih. Ketika manusia membangun Menara Babel, ketika Menara Babel didirikan, manusia dengan kesombongannya ingin mencapai langit. Di dalam semak belukar, manusia sedang membangun apa yang mereka ingin bangun. Masa depan yang cerah, menguasai seluruh dunia, bahkan menguasai langit. Ingin memerintah berkat daripada langit. Ingin menguasai sumber daripada berkat. Disitulah satu bahasa justru terpecah-pecah karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap hari ini untuk melangkah ke dalam kepenuhan roh? Apakah Anda siap dipenuhi dengan kasih? Apakah perenungan-perenungan firman-firman Tuhan yang hidup dalam diri Anda dapat melompat dan hidup dalam hidupmu? Siapkah engkau itu menjadi berita yang dapat didengar oleh semua bangsa di dalam bahasa kasih? Apakah ketika kita berkumpul bersama-sama kita dapat menghormati satu yang sama dengan yang lain di dalam kasih? Jadi kita sepakat bahasa roh sebagai ruang dialog dengan Allah yang adalah roh. Tidak ada yang mengerti di situ. Hanya orang yang menggunakannya saja secara emosional saja mengerti, tapi dia sendiri tidak tahu artinya. Tetapi di situ dia memiliki kedekatan dengan Allah. Dan tidak semua orang juga memiliki karunia ini. Mungkin yang lain diberikan karunia mengerti bersekutu dengan Tuhan dalam firman yang begitu mendalam. Rabi Akiva di abad yang kedua Masehi mengatakan demikian. Seluruh Taurat adalah cinta ilahi, Kidung Agung adalah bait kudus, tempat jiwa bersatu dengan Tuhan, seperti pengantin dengan mempelai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita
berhadapan muka dengan Tuhan, kita ditatap wajah, karena di muka ada mata, di muka ada hembusan nafas, ada hidung, di muka ada mulut yang mengeluarkan kata-kata suara dan memberikan ciuman kasih. Zohar 3:288a. Taurat adalah ciuman dari mulut Tuhan ke dalam mulut Musa. Jadi firman Tuhan adalah ciuman kasih. Jadi ketika kita dipenuhi firman, hari ini engkau mengerti firman, engkau sedang didekap Tuhan. Demikianlah tertulis di dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal sebagai keselamatan, bukan cuma anaknya yang tunggal, tetapi juga Roh Kudus, Roh firman. Dia rindu memeluk Anda, dia rindu memulihkan hidup Anda, dia rindu memulihkan kepahitan-kepahitan, luka-luka batin seluruh hidupmu, agar kita kembali dapat berjumpa dengan Tuhan, dapat kembali hidup bersama Tuhan, dan dapat didekap oleh Tuhan kembali. Jadi bahasa roh sebagai kontroversi dan misteri sampai hari ini. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang paling menggetarkan sekaligus paling membingungkan dalam tubuh Kristus hari-hari ini. Gereja karismatik mungkin berkata bahasa roh adalah tanda kepenuhan roh. Tetapi gereja non-karismatik berkata, kita ini kan harus firman. Firman itu lebih utama daripada karunia-karunia. Oh, it's okay. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puncak dari semuanya itu bukan bahasa roh, bukan firman, tetapi apabila engkau benar-benar dipenuhi dengan roh, dengan firman, dengan karunia itu, karunia anugerah, kasih anugerah, Anda akan penuh dengan kasih. Jadi orang yang mengerti firman, justru mereka akan lebih mengasihi, mereka akan lebih rendah hati, mereka akan lebih tunduk. Kasih adalah keberpusatan kepada Kristus. Bahasa roh bukan pemisah. Bahasa roh hanya undangan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam cinta kasih Allah. Bahasa roh, bahasa firman, bahasa Allah itu sendiri adalah bahasa cinta pribadi setiap individu. Bukan sandi elit, spiritual, morse. Anda sedang mengirimkan pesan kepada surga dengan kata-kata selikidi, 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 yang sedang Anda sendiri tidak ngerti artinya. Bahasa ini bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih rohani, mungkin bahasa rohnya indah, melainkan bahasa roh, bahasa firman, pengertian akan firman, mentafsirkan firman di dalam hidup kita, menjadikan firman itu logos dari rema, mengerti pesat menjadi sot, adalah sebuah wujud hati yang terbuka dalam persekutuan dengan Allah. Bahasa roh sebagai undangan untuk sepakat dalam cinta kasih kepada Allah, bukan seragam dalam ekspresi. Ini yang harus kita perhatikan dalam perintah bersatu. Di dalam Mazmur, berbahagialah orang yang dapat berkumpul. Saudara seiman itu kalau berkumpul ibarat pengurapan dari kepala Harun turun ke janggutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bersatu kita boleh berbagai ekspresi. Saya pernah terjadi karena memang saya ini latar belakangnya dari keluarga non karismatik, tetapi juga tinggal di dalam gereja karismatik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ekspresi ketika kasih Tuhan melanda, saya pernah melihat ibu-ibu dalam pakaian rapi, dalam make up yang rapi, yang bagus, lipstik yang indah. Ini idep itu apa ya dalam bahasa Indonesianya ya? Bulu mata, Pak. Bulu mata. Bulu mata yang terpasang dengan rapi. Ketika Tuhan melawat,
Ketika hubungan dengan Tuhan itu terjadi, ibu itu bisa bergetar. Ibu itu bisa menangis, meronta, sampai yang namanya bulu mata ini pindah ke bulu mulut, melorot. Yang namanya asedo ini Bapak Ibu, yang indah, dia bisa blobor, hitam bundar. Ekspresi bisa bermacam-macam. Ada yang ekspresinya tenang, tidak ada musik satupun, bahkan membuat orang mengantuk. Tapi di situ dia memperoleh kedamaian, memperoleh wajah Tuhan, memperoleh pengertian daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berbahasa roh atau tidak, itu adalah sebuah undangan untuk sepakat dalam cinta kasih kepada Allah. Bukan keseragaman dalam ekspresi. Jadi jangan salahkan orang yang berbahasa roh ataupun orang yang tidak berbahasa roh. Gereja Reform atau yang GSKI atau yang karismatik atau tidak. Kita semua berkumpul menjadi satu dalam sebuah ekspresi mendirikan mezbah bagi Tuhan agar hadirat Tuhan itu turun. Dapatkah kita berganding bersama-sama? Kalau kita semua berganding bersama-sama, apapun itu, baik Katolik, baik pun Kristen, kita menyembah agar Yesus bertahta dalam hati kita, dalam hidup kita, dan namanya diberitakan di seluruh dunia, kasihnya dapat didengar orang. Maka gereja tidak lagi kembali menyalahkan satu dengan yang lain. Maka gereja tidak lagi menuding satu dengan yang lain. Saya yakin Shekinah Glory itu dapat memenangkan Indonesia kalau gereja dapat satu suara. Apakah sekarang gereja masih terpecah-pecah suaranya? Mari kita berdoa dengan penuh kasih agar mezbah kembali dibangun. Kesatuan dalam perbedaan. Mari kita berdoa agar kisah para rasul pasal 2 ayat yang pertama, bahwa gereja tidak disatukan oleh bahasa yang sama, tetapi gereja oleh roh yang sama, oleh roh kasih, oleh roh firman, yaitu kasih yang mempersatukan di dalam kesatuan kasih Allah. Di dalam kesatuan bukan berarti keseragaman, tetapi perjumpaan dalam satu tujuan, membangun mezbah demi kemuliaan Allah. Maka ketika kita berdoa, api dari surga itu pun akan turun. Bahasa roh sebagai anugerah yang bukan pasif. Bahasa firman, bahasa pengertian firman. Jadi hari ini Bapak Ibu sedang belajar firman Tuhan. Bahasa-bahasa yang Tuhan sampaikan itu bukan ajaran pasif, tetapi ajaran kasih yang menuntun secara aktif agar Bapak Ibu sekalian yang melihat, yang belajar di tempat ini dapat percaya dan taat, dan akhirnya berjumpa dengan Tuhan di Sinai, di Gunung Karmel, di Gunung Moria itu, dalam Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Jadi anugerah yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan, tetapi Roh Kudus. Ia adalah pribadi yang siap menuntun kita dalam kasih untuk hidup percaya dan taat selama-lamanya. Selama-lamanya kita akan berada dalam tuntunan Roh sampai dengan langit baru dan bumi baru. Anugerah membangun kepercayaan dan taat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini Engkau sudah menyingkapkan firman-Mu dengan dahsyat. Roh-Mu menggelorakan hati kami. Ketika kami bersekutu dengan nukilan-nukilan dari firman, walaupun hanya seperti pecahan-pecahan kecil, tetapi menyatukan hati di dalam kasih, membarakan sebuah semangat, membuat hati kami terbakar bahwa hadirat-Mu tak jauh.
bahwa firman-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami di RBO agar mereka dan siapapun saja yang melihat siaran ini Tuhan, mereka boleh Kau tuntun untuk dapat bersekutu dengan Engkau di dalam puncak, di dalam 50, di dalam Pentakosta. Beshem, Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad, Emunah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Allah yang satu dan esa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada moderator.